Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan ya supaya terakomodir. Bapak bisa langsung sebut nama, langsung bisa ke pertanyaannya ya Oke. supaya menyingkat waktu. Baik, nama saya Pendeta Widi dari Parakan 8 Sari. Yang ingin saya tanyakan ini masalah menjawab klaim-klaim. Gitu. Misalnya Adam itu punya agama tertentu, misalnya sampai Abraham bahkan semua agama itu dilabeli sama. Kira-kira untuk menjawab hal semacam itu gimana ya Pak? Nah itu menurut saya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Cari satu prasastinya aja. Ya toh? Zamannya itu semua prasasti Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen ditemukan. Itu aja jawabannya. Mudah toh? Tapi kalau Anda tarik ke soal Alkitab, bertengkar itu pasti. Bertengkar karena apa? Satunya nggak percaya Alkitab, satunya percaya Alkitab. Karena klaim subjektivitas agama masing-masing. Begitu saya buka sejarah selesai. Benar nggak? Sejarah kan netral. Benar sejarah diciptakan oleh pemenangnya, tapi kan ada banyak unsur, banyak sumber. Sejarahnya Diponegoro. Versi mana sekarang? Versi Belanda. Diponegoro itu pemberontak. Versi Keraton Jawa, Diponegoro itu orang lemah yang berjuang tidak pada saat yang baik. Ya misalnya sekarang tulisannya itu, Serat Kedung Kebu, itu kan sebetulnya mantan Bupati Wonosobo atau apa itu. Yang nulis Serat Kedung Kebu itu Diponegoro itu dianggap dia berontak tidak pada saatnya sekalipun Diponegoro itu benar. Akibatnya apa? Coba lihat tanah-tanah jajannya Belanda itu kan dulunya miliknya wilayah keraton Jogja, kemudian dicaplok Belanda karena Diponegoro kalah. Tapi bagi sejarah nasional kita butuh kepelawan Diponegoro. Diponegoro itu pahlawan. Itu kita sepakati karena memang dia berjuang untuk negerinya. 3 versi. Yang berbeda perspektifnya. Perspektif apa? Diponegoro pengkhianat, orang lemah atau pahlawan. Tapi bahwa ada orang namanya Diponegoro, ya, dari Keraton Jogja, perang dengan Belanda tahun 1825 sampai 1830, dibuang ke Manado, dalam pembuangannya dia menulis buku Babat Diponegoro, itu fakta. Yesus di mata orang Yahudi beda dengan Yesus di mata Kristen. Tapi bahwa ada seorang Yahudi yang dianggap mengajarkan sihir oleh orang Yahudi, lalu disalibkan dengan cara digantung menjelang Paskah, itu ada dalam kitab Yahudi yang namanya misalnya Traktat Sanhedrin. Orang Kristen, Yesus disalib untuk penebusan dosa. Yaitu Cornelius Tacitus. Orang-orang yang karena nama Kristus itu disebut Kristen. Yesus itu telah dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Itu fakta sejarah. Bahwa Yesus itu mati menebus dosa, Yesus mati mengajarkan sihir, atau Yesus mati karena alasan yang lain, itu kan motifnya. Tapi sejarahnya tetap Yesus gitu loh. Begitu juga tadi yang saya katakan. Saya clear ya? Ada lagi yang dari, ya mari bertanya silahkan. Yang itu bicara tentang ayat-ayat, ya misalnya ayat ini beda dengan ayat itu, penjelasannya itu membutuhkan background misalnya tentang uang, itu alat tukar emas itu nilainya berapa, perak berapa, itu perlu penjelasan yang panjang. Karena itu kita yang untuk pertanyaan-pertanyaan sifatnya seperti itu saya tunda. Nanti saya buatkan tayangan YouTube-nya berseri. Ya, seperti Yudas tadi sudah pernah saya buat itu. Mari. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Bambang. Saya Gregorius Gandhi dari Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Mungkin ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi kali ini mungkin satu pertanyaan dulu mungkin cukup agak panjang Pak. Jadi Injil Matius dan Lukas keduanya menuliskan silsilah Yesus. Akan tetapi ada perbedaan dalam silsilah Yesus yakni mengenai ayah dari Yusuf. Matius menulis ayah Yusuf adalah Yakub,
Sedangkan Lukas menulis ayah Yusuf adalah Eli. Saya pernah membaca adanya beberapa teori yang mencoba menjawab pertanyaan di atas. Teori pertama menyebutkan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari Yusuf, sedangkan Lukas menulis silsilah Yesus dari Maria. Nama Eli yang disebutkan oleh Lukas dikaitkan dengan nama Eliakim dan kemudian Yoakim, yang tidak lain adalah ayah Maria. Menurut teori ini, karena Maria adalah satu-satunya anak perempuan, maka dalam silsilah Yoakim atau Eli disebutkan menjadi ayah dari Yusuf. Kemudian teori kedua berasal dari catatan sejarawan bernama Julius Africanus. Ia menulis bahwa Matan, kakek Yusuf menurut Matius, menikahi Esta. Kemudian mereka memperanakkan Yakub. Setelah Matan meninggal, Esta menikah dengan Matat, kakek Yusuf menurut Lukas, dan memperanakkan Eli. Eli menikahi seorang perempuan, namun Eli meninggal sebelum memiliki anak. Menurut tradisi Yahudi, Yakub kemudian menikahi perempuan ini dan akhirnya memperanakkan Yusuf. Kemudian teori ketiga berasal dari catatan Santo Agustinus. Dia mengatakan bahwa Yusuf memiliki ayah kandung dan ayah angkat. Hal ini yang menurutnya mengakibatkan adanya dua silsilah Yesus yang berbeda. Bagaimana menurut Pak Bambang mengenai teori-teori terkait perbedaan silsilah Yesus di atas? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaanmu itu sudah merupakan jawaban. Ya kan? Sudah dijawab Memang ada sendiri ya. 3 itu yang mengatakan perkawinan Levirat itu namanya Julius Africanus. Nah, kemudian ada teori lagi yang mengatakan bahwa karena perempuan kan tidak boleh muncul dalam silsilah. Itu contoh aja misalnya ya. Israel kan punya 12 suku. Ya. Dari 12 anak-anak Yakub kan. Padahal di situ ada Dina. Kenapa Dina tidak ditulis silsilahnya? Karena perempuan. Itu contoh itu dari Alkitab. Kedua, seperti Bani Israel diberikan 12 anak, Ismail juga begitu, ada 12 anak. Mulai dari Nebayot, Kedar, dan seterusnya. Masih ada satu anak lagi yang perempuan, Mahalat, yang dinikahi sama Esau. Ya toh? Tapi kenapa enggak ditulis silsilahnya Mahalat? Karena perempuan. Jadi kalau menurut teks kitab suci sendiri, saya memilih pendapat dan itu menurut saya paling kuat. Karena ada buku Sinaksarion, ya. Buku Sinaksarion itu judulnya Protevangelium Yakobi. Itu berasal di tahun 150. Sementara Julius Africanus abad ketiga. Santo Agustinus abad ketiga. Saya mengambil yang paling tua. Karena yang paling dekat dengan peristiwa kan. Nah di situ dalam buku Sinaksarion ini, di mana Maria itu punya ibu namanya Ana, bapaknya namanya Yoakim. Lah kenapa Eli, orang Yahudi zaman dulu, Eli itu Elohim, Tuhanku, ilahku, ya my Lord, my God, Eli. Terus kemudian Yo itu adalah Yehova. Jadi biasanya sebutan imam-imam besar di zaman dulu yang namanya Eliakim biasa disebut Yoakim. Jangan dipakai logika orang Temanggung. Ya, atau orang Indonesia kapan berubah akte kelahirannya. Ini anakronisme lagi. Ya, jadi kenapa silsilahnya Maria itu tidak memunculkan nama Maria. Karena nama perempuan nggak boleh muncul dalam silsilah. Seperti nama Dina dan nama Mahalat juga tidak muncul. Alkitab mencatat semua silsilahnya. Tapi untuk Mahalat anaknya Ismail kenapa gak dicatat? Kenapa Dina? Bahkan Dina itu kan pernah terjadinya perang itu karena kehormatan yang terkoyak. Diperkosa itu loh. Padahal yang memperkosa tanggung jawab itu. Tapi di tengah-tengah mereka menyiapkan anak-anak Yakub memperdaya dibunuh orang-orang itu. Ini artinya apa? Jangan kemudian dipahami logika sekarang. Wah gitu aja, kok marah sampai dibunuh ya toh? Kok dia tanggung jawab? Itu kan kita sekarang. Yang permisif dengan moralitas, yang permisif dengan kehormatan. Zaman dulu kehormatan klan itu segala-galanya. Itu kira-kira terjadi ya. Jangan memahami konteks ribuan tahun lalu dari sekarang. Nah seperti penjelasan tadi maka Eli itu Eliakim itu adalah sebetulnya bapaknya Maria. Makanya jalurnya dari Nathan. Sementara di dalam
Injil Matius itu kan dari Salomo. Itu jalur raja. Karena tema Matius itu adalah pembuktian bahwa Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim dari jalur Salomo. Makanya diawali dari inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lah karena Yusuf itu sebagai bapaknya Yesus secara silsilah itu sah bagi orang Yahudi. Karena apa? Ada silsilah darah, ada silsilah secara hukum. Tapi Maria sendiri sesungguhnya juga keturunan Daud. Dari mana? Dari Nathan. Makanya dia mendaftarkan diri sensus. Kenapa dari Nazaret jauh-jauh dia harus ke Bethlehem? Karena berdasarkan klannya keduanya itu berasal dari keluarga Daud. Makanya dia pergi ke Bethlehem. Ya itu ya, Julius Africanus dengan teorinya yang menarik, tapi itu berasal dari abad yang kemudian lagi. Agustinus abad ketiga. Maka pilihlah kalau ngomong sejarah yang paling dekat dengan peristiwanya. Itu saya kira. Baik Pak Bambang, terima kasih atas jawabannya. Mari yang dari sisi tengah, Pak Anto bisa tanya walaupun tadi sudah kirim WA ya. Rasanya lebih plong kalau bisa tanya langsung, silakan Pak Anto. Selamat malam Pak Bambang. Malam. Saya penggemar Pak Bambang. Punya fans Pak. Saya fan Pak Bambang. Saya hanya ingin bertanya, nama saya Distianto dari GKI Wonosobo. Saya ingin bertanya 1 Korintus 14 ayat 22. Di situ saya bingung untuk mengerti. Silakan. Terima kasih. Apanya dibingungkan apanya? Pertanyaannya yang dibingungkan apanya? 1 Korintus 14 ayat 22, bunyi ayatnya. Saya bisa bantu bacakan Pak Ya. mungkin. Ya bisa. 1 Korintus 14 ayat 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu karunia basa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. apanya yang dibingungkan sekarang pertanyaan? Ya, yang dibingungkan apanya? Dibingungkan yang mana? Tanda. Tanda ya, tanda. Iya. Tanda artinya Tanda bukan untuk orang yang beriman. bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Iya. Ada enggak orang Kristen yang tidak beriman? Ada kan? Ada. Secara lahiriah Kristen, tapi dia tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus kan ada. Maka Tuhan memberi tanda karena waktu itu ya di Korintus itu ada praktek agama misteri. Agama misteri itu kalau dijelaskan seperti saya, nggak akan paham mereka. Karena yang mereka persoalkan bukan sejarah, bukan peristiwa historis, tapi tanda-tanda ajaib. Tuhan memberikan tanda untuk menghadapi kelompok-kelompok agama misteri ini yang waktu itu sangat kuat sekali. Makanya kira-kira pesannya begini, orang Kristen itu jangan hanya mengandalkan otaknya saja, turun ke bawah. Alami Tuhan langsung. Bahwa Roh Kudus itu bisa menjawab termasuk apa yang kamu ragukan dalam imanmu sendiri. Mungkin kita menerima dari aspek yang sifatnya ilmiah, tapi konteksnya ternyata tidak masuk karena apa? Anda ngomong kepada orang yang tadi tanya tentang matinya Yudas kenapa berbeda, itu jawaban ilmiah. Tapi kalau Anda mau tanya, Pak, saya malam itu mimpi begini artinya apa, kira-kira jawabannya apa coba? Beda kan? Satu itu pengalaman iman, satu pengalaman intelektual. Pengalaman iman itu lebih berangkat dari sifatnya yang sifatnya personal. Lah Tuhan memberimu pengalaman personal lewat karunia-karunia Roh Kudus itu. Jadi seperti itu, makanya untuk orang beriman ya, dan untuk orang beriman dan tidak beriman itu mendapatkan porsinya masing-masing. Nah sekarang kalau untuk nubuat adalah tanda, sama dengan tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang beriman. Karena itu meneguhkan jemaat. Kekristenan itu seperti apa nantinya, kira-kira seperti itu. Lah bagi orang yang di luar, Anda mau ngotot tentang nubuatan Daniel
7x7 masa. Coba di luar orang tanggapannya apa? Ah apa itu kan gitu kan. Nah maka terlepas dari semuanya itu, berikanlah firman kepada mereka yang memang cocok. Apa yang dibutuhkan orang itu. Makanya kadang-kadang banyak sekali dalam pelayanan kita salah terapi. Terapinya saya pernah gitu. Salah terapi itu ya pernah. Tidak benar terus saya. Suatu saat ada orang meninggalkan Kristus. Meninggalkan Kristus itu karena apa? Ini cara mendeteksi orang. Karena dia ini pemain musik di gereja. Bapaknya kemana-mana bawa seminar tentang penyembahan. Terkenal lah pokoknya, kalau saya sebutkan namanya. Orang Manado itu. Anaknya ini pemain drum di gereja. Suatu saat, dia kan punya pergaulan cukup luas kan. Mau dipromosikan sama salah satu grup musik sekuler. Ya sebagai anak muda kan itu kan godaan berat. Wah bisa jadi populer saya gitu loh kira-kira. Akhirnya dia tinggalkan Kristus. Secara diam-diam dia tidak ngomong kepada bapaknya, namanya sudah diganti. Diganti dengan nama yang lebih berbau Arab gitu ya. Waktu dia mau ngurus KTP-nya itu, elektrik itu loh. Sama bapaknya dokumennya diketahui loh, ternyata anak ini sudah pindah agama. Bapaknya pendeta tadi, nangis-nangis di saya, datang ke Malang. Gimana Pak? Lah sekarang saya tanya, ini terapinya saya benar. Kenapa anakmu itu begitu mudah meninggalkan itu? Itu Pak, ini chattingan dengan saya begini. Dia katakan katanya nubuat di dalam kitab Yohanes itu, bahwa Yesus akan mengutus Parakletos itu bukan Roh Kudus, tapi itu nabi akhir zaman, seperti itu. Dan yang benar itu bukan Parakletos tapi Perikletos. Ulangan pasal 18-15 itu nubuat untuk nabi akhir zaman, bukan Yesus itu. Yang gitu-gitulah tema-tema yang sering itu. Lalu dia bilang, anak itu sekarang di mana? Di Surabaya Pak, bawa ke sini. Datanglah ke Malang. Datang ke Malang itu kira-kira udah jam 10 atau jam setengah 10. Langsung saya layani. Saya ajak masuk ke perpustakaan saya. Nih kamu lihat. Ini mulai dari Kodeks Vatikanus dari tahun 350. Itu ada yang kamu persoalkan itu. Kamu baca Perikletus dari Ahmad Didat toh? Iya Pak betul. Oh, Bapak tahu. Loh kamu baunya aja sudah tahu kamu baca apa. Ini loh. Nih kamu lihat ini tulisan dari tahun 350. Kan saya punya dokumennya semua itu. Kamu baca, saya nggak bisa baca Pak. Kamu belajar fisika, kimia, matematika enggak waktu SMA? Belajar ini huruf apa? Alfa. Dia tahu kalau alfa. Ini para atau peri, para itu sudah tahu kamu. Mana ada yang dikatakan ada Perikletos. Perikletos artinya penghibur terpuji. Dari penghibur jadi terpuji itu namanya Nabi Muhammad. Mana enggak cocok saya bilang. Semua kan bisa di cross check. Ulangan pasal 18 ini coba. Teks aslinya gini Pak, lu enggak usah kamu ngomong teks aslinya. Saya sudah hafal saya bilang. Ini kan yang gue maksud kan. Coba ke Arabia saya tanyakan. Nabi artinya apa? Nabi Pak. Mikir bika di tengah-tengahmu. Di tengah-tengah siapa ini? Di tengah-tengah Israel. Wong itu konteksnya Taurat kok. Pada Musa. Me'aheka di antara saudaramu. Dua kamu baca ayat 1 dulu. Imam-imam Lewi, suku-suku Lewi. Jadi mu di sini ada mu Israel secara luas dan mu suku-suku. Musa dari suku apa? Lewi. Yesus dari suku apa? Yehuda kan cocok ini saya bilang. Mana? Semua itu sampai kira-kira jam setengah 12 atau apa itu. Terus saya tanya, gimana? Ya Pak, sementara saya sudah tahu. Sementara tapi dari matanya saya belum yakin. Kemudian bapaknya ngotot, Pak saya ajak pulang, jangan, saya bisiki. Saya ada rumah pemuritan di sini, dia bisa tinggal di sana. Besoknya saya ada kelas pemuritan di Malang waktu itu. Ikut langsung kelas pemuritan. Dia bilang. Udah ikut kelas pemuritan, malam itu ada pendeta GBI dari Salatiga, sedang ikut pemuritan. Saya ngomong sama Pak Pendeta,
tolong ya titip ini, anak muda ini, siapa? Saya ajak ngobrol terus. Habis itu kira-kira seminggu kemudian, dia sudah diajak kesaksian di salah satu gereja Pentakosta Tabernakel. Dia kesaksian di situ, saya selama ini salah belajar dari seorang guru. Jadi artinya apa? Dia memang polos, utuh. Secara intelektual pergumulannya. Nah ini kalau urusan nubuat kan gak cocok yang begini. Ini pembuktian. Ya toh? Akhirnya sudah. Apa itu sudah selesai belum? Saya tanya. Dia umur berapa sekarang ini? Sudah mau masuk perguruan tinggi. Belum dibaptis? Belum. Saya ngomong sama bapaknya. Tolong dia segera dibaptis setelah saya kasih pemuritan selama 2 minggu. Siapa? Dikasih ke seniornya yang lebih dari dia, dibaptis. Setelah dibaptis, sebelum dibaptis, saya ajak dia pelayanan ke Blitar. Waktu ada pelayanan Natal di salah satu panti asuhan saya ajak. Ngobrol di tengah jalan, dia cerita, Pak, dulu waktu saya berguru sama guru saya diajari lihat malaikat, Pak. Kaget saya, gimana cara lihat malaikat? Lucu-lucu ini. Disuruh saya merem, Pak. Nanti pertama itu warna merah. Saya bilang, oke. Nanti suatu kalau sudah ketemu warna hijau, itu ketemu malaikat, Pak. Ini bukan guru mengatasnamakan agama tertentu loh ya. Saya enggak, jangan disalahpahami. Saya bilang apa? Itu bukan ketemu malaikat, Mas, kalau warnanya hijau. Itu mau ketemu buto hijau kamu itu, saya bilang. Cuman saya guyonan saja. Kayaknya wajar tuh kalau ngomong warnanya itu merah, ya otomatis merem sini situasinya masih terang. Nanti semakin lama kan awal-awal hijau, ireng dulu hijau. Masa gitu malaikat, itu pengalaman subjektif. Tapi saya belum terlalu peka, karena pikiran saya orang ini problemnya problem intelektual. Saya tinggal di Jakarta, sebelum dibaptis itu saya tinggal di Jakarta. Ini ada Pak Pendeta tiba-tiba telepon saya. Itu pendeta yang lain lagi, bukan pendeta GBI. Pak Bambang, kita pernah dulu ketemu di satu seminar ya Pak, saya lagi di Malang. Saya mau ke tempatnya Bapak. Bolehkah saya nginep di tempatnya Bapak? Oh boleh, silakan tapi enggak ada saya loh ya. Iya enggak apa-apa Pak, ada rumah pemuritan untuk nampung murid-murid saya nginep di situ. Sama dia ini. Tiba-tiba di hari kedua Pak Pendeta ini lapor. Nah ini karunia untuk melihat hal-hal yang sifatnya seperti agama misteri tadi loh. Paham toh yang saya maksud? Kemudian dia telepon saya, Pak, ini muridnya Bapak kayaknya masih ada something wrong ini. Kenapa? Ya saya nggak bisa jelaskan nanti kalau Bapak pulang ya. Iya, ternyata masih ada keterikatan dengan kuasa gelap. Diisi oleh gurunya yang lama itu. Terusnya kamu pelepasan dulu, kamu lepaskan semua yang pernah kamu terima, baru kamu dibaptis. Nah, kasus seperti ini, saya cerita contoh ini, tidak bisa kita membuat terapi yang keliru terhadap masalah yang berbeda-beda. Anak ini mewakili 2 kutub, satu intelektual, satu hal yang sifatnya spiritual klenik itu loh maksudnya. Ini harus kita atasi dua-duanya. Nah, tapi ada satu lagi, anak yang juga pindah agama gitu. Saya tidak tanya dulu langsung saya hantam karena waktu. Saya hantam gini. Malah tidak kembali, malah semakin dia menjauh. Itu saya langsung minta maaf kepada Tuhan. Saya tolong Tuhan ampuni saya karena saya tidak cermat melihat apa orang yang datang kepada saya. Ternyata problemnya apa? Problemnya itu dia sewaktu Kristen pernah dikhianati waktu dia punya pacar. Anak ini cenderung introvert. Introvert itu kan dia tidak bisa bergaul. Ketemu teman kuliahnya beda agama. Lihat wanita yang dari kelompok ini kan lebih nurut, lebih apa. Dibanding terbalik dengan pacarnya yang Kristen dulu. Gitu loh kira-kira. Jadi ini problem hati, bukan problem apa intelektual. Kita hantam nggak akan mempan. Jadi ada problem yang sifatnya intelektual. Terapinya ya intelektual dengan bayi data, sejarah, ada problem soal hati.
Rapinya juga ini sepertinya jangan dibawa ke saya, mestinya dibawa ke bagian konseling ini. Yang begini psikologis, hati, ya itu kira-kira ya. Nah makanya situasi Korintus itu begitu kompleks. Ya sehingga kita membacanya, gereja ini kan kadang-kadang pilih-pilih. Yang disenangi ini, semua pelayanan yang modelnya ini salah. Nanti ada jatuh kepada satu, ini pokoknya semua dilihat secara roh. Ternyata nggak cocok juga karena problemnya bukan itu. Kita harus berimbang. Maka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini soal penghayatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu soal intelektual. Manusia utuh itu berimbangnya antara rasio dan rasa. Jadi gereja-gereja ini tidak saling menidakkan, saling melengkapi. Gitu ya kira-kira. Ada lagi mau bertanya? Ya, silahkan. Siapa dulu? Pak Kumis tipis atau yang tanpa kumis? Oh ya Pak Kumis tipis dulu, mari Pak Ipung. Oke, terima kasih. Nama saya Purwanto dari JKI Wonosobo. Sama dengan Pak Anto tadi, saya juga penggemar Pak Bambang. Yang saya suka sekali Pak, sharing sama orang-orang bahkan lintas agama, bahkan dengan orang-orang sekuler juga, ya tentang pemahaman dari beberapa kitab. Dan saya banyak memakai kajian dari Pak Bambang untuk membantai mereka dalam tanda kutip. Dan ternyata termasuk ketika saya menerangkan eksistensi Yesus, kuasa Yesus itu juga mereka bisa, puji Tuhan bisa kami yakinkan sampai mereka ya kemudian ada pertimbangan-pertimbangan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Jadi itu saya banyak diberkati dari kajian-kajian dari Pak Bambang. Ya, yang akan saya tanyakan ini ternyata menjadi ganjalan saya, menjadi kendala, yaitu tentang ini Pak, tentang penciptaan. Jadi bagaimana ini bisa diterangkan secara empiris supaya bukan hanya kira-kira, bukan hanya dugaan atau mitos-mitos. Jadi gini Pak, penciptaan Adam itu kan sekitar 6.000 tahun ya Pak, 6.000 tahun dari kalau perhitungan dari Alkitab itu. Padahal ada hal-hal atau ada peninggalan-peninggalan arkeologi yang ada bekas-bekas atau tanda-tanda kehidupan manusia sebelum tahun itu Pak. Sebelum tahun itu ada kehidupan manusia. Itu yang pertama, itu bagaimana kita bisa menerangkan itu. Kemudian yang kedua juga ini Pak, kalau Abraham itu punya anak seperti Kain, Habil, dan Set gitu Pak ya. Kemudian itu istrinya itu siapa itu Pak yang ditanyakan. Itu istrinya itu siapa, itu ditanyakan. Itu juga kalau saya jawab dengan dia anaknya mungkin yang perempuan nggak disebut. Kalau ada perempuan artinya mereka kan ada perkawinan incest, satu darah. Apa itu nggak salah, ada nabi kok seperti itu. Nah, saya mohon keterangan dari Bapak bagaimana saya menerangkan itu supaya mereka juga bisa yakin tuh Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama begini, kalau Anda membaca Alkitab, ya tentang umur bumi dan sebagainya itu tidak pernah bisa dilacak dari sudut pandang teologis semata-mata. Karena hari dalam Alkitab itu tidak sama dengan hari hitungan sekarang. Jadi sama-sama hari dalam 24 jam. Dari zaman ke zaman hitungannya berbeda loh. Makanya kenapa kadang-kadang orang-orang yang menghitung-hitung nubuat itu sering salah. Sistem kalendernya sudah berubah. Itu contoh aja sekarang ini. Ini kalender Natal misalnya. Orang tanya kepada saya, Natal itu tanggalnya aja nggak seragam, kenapa kita percaya? Ada jawaban orang saleh tapi salah. Nggak penting tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hari kita, itu kan sebetulnya kelihatan soleh kan. Tapi itu sebetulnya salah. Terus saya jawab gini, perbedaan Gereja Ortodok kan merayakan Natal itu kan 6-7 Januari. Gereja Katolik dan Protestan Gereja Barat 25 Desember. Mana yang benar kan enggak tetap. Yang kamu tahu kan kalender sekarang. Coba kalau Anda lihat kira-kira apa yang pernah terjadi pada tahun 1582. Waktu itu belum era internet. Saya kesulitan menjawab, harus menunjukkan data-data ini. Orang enggak paham, kalau sekarang gampang. Mencari di Google, tulis saja picture, terus tulis Oktober 1582. Ada gambarnya itu, picture ada gambarnya. Ini ketemu sekarang. Pernahkah orang mikir terlalu
sederhana. Anda lihat sekarang. Salah satu ambil saja. Ini. Tanggal 12. Ini loh. Enggak ada. Ya kan? Kenapa ini? Berarti pernah terjadi tahun 1582, harinya kepotong 11 hari. Yang motong hari ini siapa? Paus Gregorius. Paham enggak? Kenapa kok dipotong? Inilah yang menyebabkan beda Natalnya gereja timur dengan gereja barat. Gereja timur pakai kalender yang lama, namanya kalender Julian. Itu kalender sejak zamannya Rasul Lukas dalam Alkitab. Sampai sekarang masih dipakai gereja timur. Gereja barat pakai kalender Gregorius, namanya Gregorian kalender. Kenapa sampai hilang 11 hari? Jadi semestinya 25 Desember sekarang ini, kalau menurut kalender yang lama, masih 15 Desember. Akhirnya 6 Januari yang sekarang itu 25 Desember zaman dulu. Kenapa kok dipotong? Lah ini penjelasannya panjang. Tapi kalau saya ngadepi orang-orang sok tahu, cuman saya suruh ini lihat kalendernya. Kenapa kok sampai dipotong? Gara-gara dipotong ini makanya Natalnya berbeda. Bukan berbeda dari awal, kemudian ngarang bebas. Ini perayaan Dewa Matahari, dijadikan Natal gitu kan. Ini gara-gara ini berbedanya. Kenapa kok berbeda? Gini, ini kan jawaban lebih dalam toh, makanya saya kasih jawaban lebih dalam. Makanya kadang-kadang pertanyaan satu itu nggak bisa dijawab terlalu cepat. Makanya kalau urusan-urusan ayat yang sudah ada kaitannya dengan data tentang ukuran macam-macam kan, bagaimana saya tunjukkan? Ukuran zaman Yesus, nilai uang 1 shekel berapa, pekerja sehari berapa, itu kan butuh waktu. Nah saya berikan contoh, gini kira-kira. Dulu ini sejak zaman gereja mula-mula ini. Gereja mula-mula itu kan Yahudi tuh. Kalendernya pakai kalender apa? Kalender bulan. Nah kalender bulan itu terdiri dari setahunnya berapa hari? 354 hari. Itu kalau untuk urusan ibadah. Jadi orang Kristen mula-mula itu ibadah, ini perayaan Paskah. Kan Paskah Yahudi dulu, Paskah Keluaran. Tapi kemudian orang Kristen paham, ternyata itu digenapi dengan Yesus. Jadi Paskah Yahudi itu digenapi dengan kebangkitan Yesus kan itu kan. Nah Paskah Yahudi itu harus jatuh pada saat bulan purnama. Karena pakai kalender bulan. Paskah Kristen geser. Karena apa? Harus hari Minggu. Karena Paskah Kristen itu kebangkitan Yesus Kristus. Bukan penyembelihan lagi anak domba pada 14 bulan Nisan. Beda. Kira-kira tahun 150 Masehi. Antara gereja di wilayah Roma dengan gereja di wilayah timur. Termasuk Turki itu berbeda. Satunya yang Roma ini ngikuti kalender Yahudi mati-matian. Pokoknya nggak boleh. Seinci pun bergeser. Sementara yang di wilayah Yunani, wilayah timur yang lain itu. Loh kan anak domba Paskah kita kan Yesus sekarang. Bukan dengan anak domba tahunan itu. Terus oke. Nah kalau gitu gimana? Paskahnya harus hari Minggu. Karena Yesus bangkitnya hari Minggu. Kan gitu kan? Nah yang barat enggak. Pokoknya harus 14 bulan Nisan. Enggak peduli apa katanya. Geser. Lah kalau tahun ini jatuhnya hari Sabtu. Di gereja barat terpaksa dimajukan sehari. Karena di gereja timur. Di gereja barat harus dimajukan karena supaya cocok dengan gereja timur. Lama-lama 100 tahun sekali tambah satu hari. Karena geser ngitung Paskah tadi. Dari abad pertama sampai abad ke-15 kan itu. Gesernya jadi 11 hari. Makanya gereja Katolik bingung. Ini gimana ini kok jadi semakin jauh. Paus Gregorius potong aja kalendernya. Jadi tanggal 4 langsung tanggal 15 tadi, makanya terjadi pergeseran. Lagi kira-kira yang gini terpikir enggak kira-kira? Kita ini baca Alkitab bimbingannya ensiklopedi umum. Padahal ini kan kasus khusus yang begini. Gitu loh. Gereja Timur ngikuti kalendernya zamannya Lukas menulis Injil itu. Gereja Katolik ngikuti Paus yang karena geser kalendernya tadi. Nah saya ditanya, Pak waduh rumit ya Pak, makanya jangan aneh-aneh kamu.
Kalau kamu rumit ya, kue tekan wis biasa-biasa aja lah. Kalau yang tanya serahkan ahlinya. Gitu loh. Makanya ada bagian pengajaran-pengajaran itu mesti orang-orang khusus. Ya tapi kan orang tuh tidak hanya butuh ini intelek terus. Itu kan jadi filosof kalau hanya otak saja yang dipakai. Tapi kalau ini terus yang dipakai dukun. Karena tidak ada rasionalisasinya. Harus berimbang. Iman Kristen itu yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi juga dengan akal budi. Nah sekarang dari mana anak-anaknya itu Kain kemudian bertengkar sama adiknya dibunuh. Lalu dia takut cari ke tempat lain. Dia menikah di sana. Ya anaknya Adam juga. Tapi kenapa enggak disebutkan? Ya tidak semua disebutkan dalam Alkitab. Yang disebutkan itu tema-tema besarnya. Nah pertanyaan berarti itu perkawinan antar saudara. Waktu itu manusia kan belum banyak. Jadi resiko itu belum banyak. Tuhan itu menyesuaikan dengan apa yang kita buat sekarang ini. Kenapa orang sekarang ini kok mudah sekali sakit diabetes? Pernah enggak Anda membaca kira-kira sebelum VOC memonopoli pabrik gula dan sebelum itu kira-kira di zaman Majapahit pakai gula apa? Gula kelapa, gula aren, diabetesnya kecil. Tapi ketika Belanda mendirikan pabrik gula, semua pakai mesin, diabetes jadi pabrik gitu loh. Ngerti enggak sekarang? Nah sekarang Anda samakan dengan orang yang di jalan di zaman Abraham. Musa itu naik kali 2 kali gunung itu, bolak-balik gimana? Jangan diukur dari ukuran kaki kita sekarang. Kaki yang terlalu mudah kena diabetes karena kemudian terlalu banyak gula. Zaman itu orang gerak kemana-mana. Maka kemudian lihat di zaman Abraham, zamannya Abraham usianya masih panjang-panjang. Nuh masih panjang-panjang. Begitu Musa 70 kalau kuat 80 ya kan. Kenapa? Gaya hidup manusia aja berubah. Dulu makannya cuma makan sayuran, makan tumbuh-tumbuhan. Baru Tuhan izinkan makan binatang. Nah binatang yang dimakan pun kayak semua orang meniru, semua kaki 4 dimakan. Akibatnya apa? Tidak ada ukuran lagi. Akibatnya apa? Membuat tubuh manusia semakin renta. Jangan dibayangkan dari zaman sekarang. Gitu loh kira-kira saudara-saudara. Ya, itu namanya anakronisme sejarah. Terus kemudian hari-hari penciptaan. Apa itu 6.000 tahun? 6.000 tahun itu peradaban manusia. Tapi hari-hari penciptaan jauh sebelum itu. Makanya Anda bisa membayangkan enggak? Kenapa ada batu bara dan sebagainya itu kan fosilisasi daripada alam yang panjang sekali. Nah, kenapa ada fosilisasi binatang yang sifatnya ratusan tahun? Alkitab kan mengatakan manusia di hari ke-6. Hari yang dikatakan di situ Yom. Yom itu bisa berarti masa, bisa berarti hari dalam 24 jam. Loh kok dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi itu penanda secara waktu ya dalam bahasa puisi. Jadi kira-kira kejadian itu sebuah himne, nyanyian kuno yang diulang-ulang sampai zaman Musa. Orang modern kan nggak bisa membayangkan. Maka saya jelaskan. Tadi saya khotbah ada yang kurang nggak terteruskan. Itu tadi nyanyian Gloria in Excelsis Deo. Anda tahu nggak? Nyanyian itu mulai dinyanyikan di gereja tahun berapa? 126 Masehi. Kok sampai sekarang masih dinyanyikan Gloria in Excelsis Deo? Karena sudah jadi lagu abadi. Kita lagu abadi juga punya. Di tepinya sungai Serayu. Itu lagu ini kan? Anda masuk ke itu Kroya, ke apa namanya. Ini setiap kali saya ingat itu kalau masuk Kroya atau masuk Purwokerto. Di tepinya sungai Serayu. Langsung saya ingat Batibul, Balibul. Saya ingat itu. Itulah buah abadi, abadinya kita itu hanya puluhan tahun, paling 100. Tapi abadinya di Timur Tengah, itu ribuan tahun. Lagu Paskah Yahudi itu ribuan tahun. Makanya nenek moyangku dulu seorang Aram pengembara. Itu nyanyian yang diteruskan dari abad ke abad. Nah kira-kira tema besar orang Israel itu ada 2.
penciptaan dan keluaran. Itu yang tercermin dari Mazmur 136. Nah kira-kira mulai dari generasi ke generasi sampai Abraham kepada anaknya terus sampai di zaman Musa. Kejadian 1 itu diulang-ulang. Seperti puisi itu. Ya makanya kalau Anda bayangkan dari Alkitab King James nggak bisa membayangkan. Tapi kalau Anda jadi orang yang berkebudayaan Israel paling tidak, Anda tahu. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret ve aret dagitah tohu wa pohu wa hosek alfene tehom ve ruah Elohim merakefet alfene hamayim ve yumer Elohim yehi or wa yehi or. Kan seperti bernada itu. Itulah caranya kalau Anda sulit-sulit paham, orang Jawa itu yang namanya megatro, yang namanya dandang gulo. Itu Anda lihat mulai dari petani desa sampai kelasnya orang yang belajar gending di Keraton Solo. Sama nadanya. Tapi kalau Anda tanya kepada orang bule, bingung dia. Gimana itu petani kecil bisa hafal? Sigro miler sang ketek si nonggo bacul kawan doso kang jageni engarso miwahing ungkur tanapi ing kanan kiring sang ketek lampahnya alon. Karena ini prosa, puisi, orang bisa menghafal guru lagu, guru wilangan. Paham yang saya maksud? Inilah caranya orang Yahudi dulu supaya Anda bisa membayangkan saya nembang aja supaya mudah. Itu ada ketukannya kan di situ kan? Ya, sigro milir sang getek sinonggo bajul itu kan. Sigro milir sang getek sinonggo bajul 12. Begitu juga tahun 126 Gloria in excelsis Deo. Tahun 380-an. Ada seorang teolog dari Italia Latin sekarang, Roma. Datang ke Bethlehem. Untuk apa? Belajar bahasa Ibrani. Karena dia sadar akar kita ini kan dari Yudaisme. Namanya Hieronymus, Santo Hieronymus, Yirom. Dia sampai punya gua tempat dia hidup menerjemahkan Alkitab. Itu di gua Hieronymus, di dekat gua kelahiran Yesus di Bethlehem. Selama 26 tahun, 36 tahun dia tinggal di Bethlehem sampai mati di sana. Ya, akhirnya menerjemahkan Alkitab dari terjemahan Latin kuno yang dinyanyikan Gloria in excelsis Deo tadi, sama dia diganti karena bahasa Latinnya sudah berubah. Bahasa Latin yang lebih simpel diganti Gloria in altissimis Deo. Tapi kenapa lagunya kok tidak mengikuti yang dari abad keempat? Kenapa lagunya masih mengikuti terjemahan Latin dari tahun 120-an? Kenapa? Karena kalau dia mengikuti altissimis Deo tambah ketukan. Sederhana enggak? In excelsis Deo, in altissimis Deo. Kan enggak enak. Karena sudah terlanjur jadi lagu gitu loh. Ini caranya melestarikan nyanyian-nyanyian, ajaran-ajaran dari para leluhur itu namanya litani, diulang-ulang seperti Mazmur 136 tadi. Paham ya? Orang Jawa bisa paham enggak? Paham gampang. Saya nyanyikan. Ayo numpak sepur, bayare setali, rakyat adil makmur. Derek Pak Jokowi ya sekarang. Ayo sekarang Jokowi hidup tahun berapa? Mulai jadi presiden 2014. Ini bayarnya bukan rupiah tapi setali. Anda tahu tali itu mata uang apa? Mata uang Majapahit. Lu kok bisa mata uang Majapahit masih dinyanyikan di zaman Jokowi? Sudah terlanjur jadi lagu rakyat mas. Maka sulit diubah.
bayare rupiah, nggak cocok. Karena I dengan I itu nada. Itu loh kira-kira saudara-saudara. Ini sudah ribuan tahun. Bahkan data sejarah kerajaan Jawa itu tali sata itu sudah muncul di zaman kerajaan Dyah Balitung abad ke-10. Sampai sekarang dilestarikan sekalipun kita sudah berubah. Dolar sudah berubah, US sudah macam-macam. Sekarang perumpamannya tetap. Wes toh nggak usah buru, ego, bisnis terlalu ngoyo sampai menyakiti teman. Ada perumpamaan, tuno sata bati sana. Tuno sata itu artinya sekalipun kita kalah secara sata, sata itu adalah satuan nilai pada zaman kerajaan Dyah Balitung. Sa itu satuan emas. Makanya saya tunda tadi ngomong tentang perak atau apa. Emas itu karena urusannya seperti ini. Ya toh, panjang jawabannya. Karena sudah jadi lagu abadi istilahnya. Dilestarikan dari abad ke abad sampai sudah lewat Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartosuro, ya toh, sampai Surakarta Hadiningrat, Yogyakarta Hadiningrat, Republik, nyanyinya tetap bayare setali. Padahal satuan mata uangnya sudah berubah jadi golden jadi rupiah. Benar enggak? Inilah yang namanya lagu abadi. Begitu juga Kejadian 1 itu kira-kira seperti itu loh gambarannya. Jadi itu diulang-ulang dari abad ke abad. Bukti Alkitabnya juga ada Mazmur 136 dan seterusnya. Ya itu saya kira. Oke, menarik, ini sudah jam 8 kurang. Masih ada Pak Agus, silahkan. Saya Agus dari Temanggung, JKI Kenah Glory. Yang saya tanyakan beberapa kali saya melihat itu ada pergunjingan atau perseteruan ya. Perbedaan antara doktrin Trinitas sama doktrin Oneness itu Pak. Itu aja Pak, perbedaannya yang mudah. Itu kan muncul abad 19. Jadi kalau semakin baru aja jangan percaya. Kayak itu renungan orang modern pertama. Kedua, Tritunggal itu sejak zaman bapak-bapak gereja paling awal. Saya berikan contoh. Ini sama-sama dari Alkitab, kalau nafsirnya kan. Waktu Tuhan Yesus memberikan perintah baptis apa yang dikatakan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan sekarang. Kata nama di situ bentuknya tunggal. Tapi dalam satu nama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya kalau di gereja timur, kalau di gereja Katolik kan cuma disebutkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja timur dipertegas Esteos, Allah yang esa. Jadi demi nama Bapa esto onomato patros, keto iu keto agiu pneumatos isteos. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab, Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Kenapa Allah yang esa? Karena nama itu tunggal. Bukan demi nama-nama, tapi demi satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clear. Muridnya Yohanes, namanya Polikarpus, Alkides Polikarpus. Polikarpus itu disuruh menyangkal Yesus. Kamu tahu kaisar itu bisa memberi hidup dan menentukan kematianmu. Bekerja samalah dengan saya Bapa. Kamu jangan menyusahkan saya. Apa sulitnya kamu sangkal Yesus? Kamu akan diberi hidup. Dia jawab apa? Ini sudah tua, ini umur 86 tahun. 86 tahun saya mengikuti dia. Dan tak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Dia pilih mati ketimbang dia menyangkal Yesus. Pada waktu dia dibakar di perapian itu. Dia mengucapkan pujian kepada Allah Tritunggal. Untuk inilah ya Bapa Surgawi. Hormat kemuliaan kebesaran bagimu bersama anakmu yang tunggal imam besar surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jadi orang berani mati karena Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Muncul lagi di abad 19 teori yang namanya Yesus Kristus itu ya Bapa itu. Itulah ajaran Yohanes. Yohanes ini dibangun karena tidak clear memahami Alkitab. Karena apa? Dua rumusan dijadikan satu. Kan rumusan satunya kan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satunya dalam nama Yesus Kristus. Keduanya ini konteksnya beda. Ketika dia makan esto onoma to Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam. Kenapa dalam? Karena dibaptis dalam nama. Ketika orang dimasukkan dalam air, itu artinya ke dalam nama Yesus. Sedangkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu iman yang dipahami. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi berkat salibnya Yesus gitu loh. Ketika itu dikaitkan dengan baptisan esto onoma to Yesus Kristus. Tapi ketika berkaitan dengan pengorbanan Yesus, kata yang dipakai bukan esto onoma, tapi epi tu onoma, di atas nama Yesus Kristus. Kenapa di atas nama? Semua ada dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Kenapa di atas nama? Di atas nama, di atas kuasa, di atas pengorbanan Yesus Kristus, kamu menjadi percaya. Di dalam Yesus Kristus, di dalam baptisan, orang diselamkan karena apa? Karena Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi umat yang satu dari Allah yang kita sembah, yang adalah Bapa wujud Allah, Putra firman Allah, Roh Kudus rohnya Allah. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi kemudian orang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus itu ya Yesus itu ya salah. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu firmannya Bapa yang menjadi manusia. Jelas nama Yesus itu bukan nama Allah dalam keabadian. Itu nama kemanusiaannya ketika menjadi manusia. Anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi dinamakan Yesus itu ketika firman jadi manusia. Kristus itu pengurapan. Sebagai Mesias itu, makanya diurapi itu Masiah. Hamasiah yang diurapi. Tidak perlu dipertentangkan. Terus kedua, Yohanes itu mengaburkan antara kristologi dengan Tritunggal. Kristologi itu Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang satu dengan Tritunggal itu kealahannya, kemanusiaannya yang enggak. Karena kemanusiaannya mati, kemudian disalib, kemanusiaannya bisa lapar, kemanusiaannya bisa haus. Itu kan kemanusiaannya. Jadi kalau Bapa itu Yesus, berarti Bapa bisa mati. Padahal Allah tidak bisa mati, ya kan? Yang disebut Allah Sang Bapa itu merujuk pada keilahian wujud ilahi. Makanya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi Allah Bapa tidak bisa digambar. Yang gambar Allah Bapa itu ajaran Mormon. Mana Allah Bapa bisa digambar? Alkitab mengatakan Allah itu tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa Yesus bisa digambar? Karena sudah berinkarnasi menjadi manusia. Clear kan ajaran Alkitab itu. Makanya sebetulnya salah satu muncul bingar-bingar perdebatan itu karena kita tidak setia pada bapak-bapak gereja kita. Kalau belajar Alkitab jangan langsung Luther. Luther kan baru abad 16, 15. Harus dari setelah Yohanes punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Harus urut sampai zaman modern gitu loh. Kalau gitu ya bapak gereja kan bisa beda pendapat. Beda pendapat kan masih dekat dengan peristiwa. Daripada kamu percaya dengan teolog Jerman yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Sulit Pak, paham gini, kalau paham sulit ya gini saya kasih contoh. Anda boleh memilih. Pilih saya atau pilih Sentot Prawiro Dirjo tentang Diponegoro. Pilih mana? Sentot Prawiro Dirjo bukan doktor loh, saya doktor loh. Ayo sekarang. Sentot Prawiro Dirjo kalau memberi informasi tentang Diponegoro, kesalahannya sedikit. Ya dia bisa salah karena dia bukan Diponegoro kan. Kira-kira Bapak gereja bisa berbeda pendapat misalnya tadi tentang Julius Africanus.
dengan Agustinus bisa beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu bukan pada masalah doktrin utama. Doktrin utamanya sama. Itu masalah sejarah, masalah yang lain-lain itu bisa beda kan. Terus Anda ditanya, Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg atau lebih suka bakso ulek? Karena tadi baru makan bakso ulek saya sama Pak Yohanes. Enak ternyata bakso ulek itu. Karena lomboknya segar. Anda tanya itu kira-kira, tanya ke saya. Atau tanya ke Peter Carey, nggak tanggung-tanggung. Itu ahli Pangeran Diponegoro. Tapi dia orang Inggris. Bahasa Jawa aja dia hebat Diponegoro. Tapi kalau nembang kan kalah dengan saya. Ayo sekarang. Jarak budaya kan, jarak masa. Jadi percayalah sama Sentot Prawirodirjo ketimbang percaya kepada saya. Karena dia hidup sehari-hari mengalami bersama Diponegoro. Oh katakanlah Sentot nggak tahu, nggak pernah ada catatannya, anaknya Sentot. Berarti generasi kedua, jauh lebih bisa dipercaya ketimbang saya juga. Karena saya jaraknya 200 tahun. Dia tidak berjarak karena dia muridnya. Kira-kira seperti itu yang saya maksudkan dengan bapak-bapak gereja. Ya, semoga ini bisa membantu bagaimana menjelaskan Alkitab dalam konteks sejarah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak-Bapak di sini. Ko Yudi mau langsung tanya? Ko Yudi, silahkan. Terakhir ya dari Ko Yudi, nanti Bapak pulang dapat lemari es, ya, juraganya lemari Dapat es. sepeda. Dapat sepeda. Selamat malam Pak Bambang, saya Yudi dari Wonosobo. Menurut Pak Bambang, hal apakah atau peristiwa manakah yang paling menyebabkan umat Muslim menolak keberadaan Injil dan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Apakah salah satunya diakibatkan oleh peristiwa perang salib yang di mata mereka identik dengan kekerasan dan kekejaman yang semena-mena, yang menyebabkan umat Muslim itu kesulitan untuk menangkap, memahami pesan utama dari Injil Yesus, yaitu kasih? Ataukah dikarenakan hal lainnya? Terima kasih. Ya terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Perang salib termasuk. Jadi perang salib itu menyimpulkan semacam trauma sejarah. Tapi kalau jujur ya, yang melakukan kekerasan kan tidak hanya tentara salib, Islam juga. Jadi kalau membaca sejarah itu dari satu perspektif ya tidak fair. Makanya tafsir-tafsir yang muncul sebelum perang salib itu jauh lebih ramah terhadap kekristenan ketimbang zaman perang salib. Contohnya tafsir setelah perang salib, tafsir Ibnu Katsir abad 14. Ya, itu salah satu faktor saja. Tapi faktor yang lain apa? Karena perbedaan konsep tentang teologinya. Jadi bagi teman-teman Muslim yang paling menolak kenapa Yesus harus mati, itu nggak cocok itu. Dia itu mirip dengan pandangan mesianik dari kaum Selot itu, bahwa seorang utusan Tuhan itu harus menang. Nah Yesus kan menempuh jalan salibnya dulu sebelum kebangkitannya. Bagi orang Kristen ya itu menang, karena bangkit dari antara orang mati itu kan lebih daripada pahlawan yang menaklukkan sebuah kota. Iya toh? Setiap orang itu kan satu yang nggak bisa dilawan itu kan maut dan kematian. Coba Anda bisa menguasai dunia ini, Anda kehilangan nyawamu, apa gunanya, kata Yesus kan? Dan Yesus mengatakan bahwa maut telah dikalah. Itu bagi orang Kristen. Tapi biasanya orang yang selalu berpikir menang kayak kaum Selot Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias, karena Mesias kok harus menderita. Tidak usah heran, jangankan Islam yang muncul 7 abad setelah peristiwa. Muridnya Yesus sendiri tidak paham itu kok. Kan kalau Anda belajar dari sumber sekunder, Markus bukan saksi mata kan itu kan. Hanya Matius sama Yohanes, tapi kalau Anda belajar di Bapak Gereja, Markus itu saksi mata. Cuman bukan saksi mata yang mula-mula. Mengapa? Karena dia pernah mundur.
Ini dari mana informasi? Bukan tafsirnya teolog abad 20. Anda membaca tulisannya Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi punya kesinambungan. Dia cerita dalam bukunya tentang 70 rasul. Jadi ada 12 murid, ada 70 rasul kan. Coba ini terakhir. Saya tunjukkan ayat Alkitab ya. Coba kita baca dulu Yohanes 6. Yohanes 6 Anda baca. Ayat 66. Coba siapa yang sudah ketemu? Bantu dibaca. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, ayat 67. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, konteksnya apa sekarang? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, kenapa murid-murid ada yang mundur itu? Karena mereka tidak siap dengan kata-kata Yesus. Ternyata perkataan ini terlalu keras. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini bukan Mesias yang kita tunggu yang seperti ini. Karena dia berharap Mesias itu pahlawan revolusi yang menang dengan Roma. Lah kok Yesus malah mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Wah ini kalah ini, kita kira seperti itu. Banyak murid-murid yang mundur. Tapi ayat 67, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 12. Apa dikatakan? Apakah kalian juga mau? Tidak mundur juga. Mundur juga. Berarti yang 12 rasul masih utuh. Pada waktu itu loh. Karena Yudas belum berkhianat. Ya toh? Lalu yang mundur itu yang mana muridnya? Kita membaca Injil Lukas selain 12 rasul ada 70 murid. Nah murid yang mundur ini menurut Hippolytus ini. Hippolytus itu diajar langsung punya kesinambungan dengan para rasul. Dua murid yang mundur itu Markus sama Lukas. Jadi dua-duanya saksi mata. Cuman satunya saksi mata langsung, satunya saksi mata tidak langsung. Coba baca Injil Lukas pasal 1. Ayat 2. Lukas 1 ya, ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ayat ini seringkali dimaknai. Kalau Markus kan bukan saksi mata, orang lupa. Saksi mata yang dari semula. Artinya apa saksi mata yang dari semula? Kita lihat Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Tentang penggantian Yudas itu. Apa syaratnya di situ? Waktu itu kan kemudian diganti oleh Matias kan? Sorry, Kisah Rasul ada yang sudah ketemu? Silakan dibaca, Yudas digantikan. Nah ini, Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Hai saudara-saudara, ayat 16. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semuanya isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, tanah darah. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, sebab itu sudah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatnya diambil orang lain. Ayat 21 ini penting. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga
meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah inilah yang namanya saksi yang dari semula tidak pernah bolong, tidak pernah sedikit pun meninggalkan menjadi saksi mata. Dia ngikuti terus mulai dari baptisan Yesus oleh Yohanes sampai kebangkitannya. Tidak semua memenuhi syarat karena pernah ada yang mundur, Markus pernah mundur, Lukas pernah mundur. Tapi salah satu yang memenuhi syarat kemudian dibuang undi itu Matias. Berarti muridnya Yesus bukan hanya 12, ada murid-murid lain lagi. Lah Markus termasuk murid, tapi yang bukan saksi mata dari semula. Yang saksi mata dari semula itu tidak pernah absen mengikuti gurunya. Pemuritan itu tidak pernah absen. Nah Markus itu kenapa mundur? Ini catatan sejarah kuno ini. Markus itu mundur karena itu tadi. Dia nggak siap, Yesus yang mau diikuti ini ternyata mau mati. Nggak bisa kita terima. Padahal 70 rasul itu kalau Anda lihat di Lukas pasal 10. Pernah disuruh dua-dua sama Tuhan kan. Saksikan apa yang setelah dia pelayanan, dia lapor. Bahkan setan pun takut dengan nama Yesus. Kan gitu kan. Demit-demit setan itu setan orang doyan, demit orang dulit. Semua kalah sama kuasa Yesus. Kira-kira Markus ini termasuk 70 rasul tadi kan. Dia menyaksikan kuasa Yesus dahsyat luar biasa. Masa perwira Roma bisa nangkep dia? Gak mungkin lah. Lalu dia menjadi pemuda yang menyelinap, ingin tahu ketika Yesus ditangkap itu loh. Itu ceritanya cuma ada di Injil Markus kan. Di Lukas gak ada, di Matius gak ada, di Yohanes gak ada. Kenapa? Karena Markus itu yang dimaksudkan pemuda yang telanjang itu. Telanjang itu bukan telanjang bulat. Menanggalkan jaketnya. Karena di masyarakat kuno, orang Israel kuno itu ya, zaman Yesus, orang kaya itu biasanya berlapis bajunya. Jadi ketika dia hilangkan itu apa rupanya jaketnya itu, baju luarnya itu, dia lari kemudian karena apa? Ternyata Yesus ditangkap juga. Bukan Yesus tidak mampu melepaskan diri, dia memang menyerahkan dirinya untuk tebusan bagi banyak orang. Ketika dia ngikuti Petrus, kemudian dia menjadi sekretarisnya Petrus. Karena dia paham bahasa Latin, namanya aja nama Latin. Dia menjadi penerjemah Petrus ketika Petrus ke arah barat pelayanan. Waktu Petrus di Roma, dia yang menuliskan Injil itu berdasarkan pewartaan Petrus. Makanya lihat khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul. Itu persis sistematiknya dengan Injil Markus. Diawali dari pembaptisan di Yordan kan. Perhatikan itu. Itu bukan kebetulan. Karena Markus itu muridnya Petrus. Setelah dia masuk kembali dalam pelayanan. Makanya di dalam suratnya Petrus, Markus anakku. Setelah dari Roma, Markus ke Mesir. Kemudian wafat di Mesir sebagai seorang martir. Dan peninggalannya gereja Koptik sampai hari ini. Jadi saksi-saksi sejarah masih ada. Bukan hanya di Roma, tapi di Antioquia, di Yerusalem, di Alexandria, di Konstantinopel, itu gereja-gereja kuno. Semuanya. Markus balik ke pelayanan. Lukas, Anda lihat itu orang yang jalan ke Emmaus itu. Ada 2 orang kan, tapi yang disebutkan hanya 1, Kleopas. Kleopas itu siapa? Kleopas itu suaminya, adiknya Yusuf suami Maria, istrinya juga namanya Maria. Itu disebutkan dalam Injil Yohanes, di bawah salib itu berdiri ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Lah itulah ibunya Yakobus sebetulnya. Ya. Jadi Yakobus itu bukan saudara, apa istilahnya, anaknya Bunda Maria setelah Yesus, tidak. Itu data dari gereja kuno. Itu memang anaknya Maria, istrinya Kleopas, dan Kleopas itu termasuk 70 rasul, saksi mata juga. Kenapa yang 1 orang namanya nggak disebut? Itulah Lukas sebetulnya. Jadi semua Injil itu saksi mata. Nah, mereka datang ke Emmaus kan,
Tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Karena saking paniknya, harapannya nggak sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Mereka sampai nggak sadar kalau itu Yesus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Apakah engkau orang satu-satunya orang asing di negeri ini? Sampai kamu tidak tahu berita yang sangat viral sekarang ini. Ya toh? Kan kira-kira seperti itu kalau baca kita sekarang. Dulu kami mengharapkan Yesus itu adalah sebagai pemimpin kami, pembebas kami. Tapi nyatanya dia telah disalibkan, dia telah mati. Dia habis harapannya. Tapi di tengah-tengah dia perjalanan itu, wanita-wanita di kalangan kami bersaksi bahwa dia telah bangkit 3 hari setelah penyalipannya. Mereka jalan asik ngobrol dengan Yesus. Sampai ketika hari sudah mulai gelap, mereka menawarkan Yesus yang sudah bangkit itu. Bersamalah dengan kami, karena hari sudah gelap. Terus jadi nyanyian. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus itu loh. Itu diinspirasi karena lagu itu. Begitu dia masuk ke rumah, Yesus memecah-mecahkan roti. Tersadarlah mereka itu Yesus. Karena apa? Tandanya itu memecah-mecahkan roti. Itulah yang oleh gereja diperingati sebagai Ekaristia. Ekaristi. Yaitu tubuh dan darah Kristus. Jadi itu bukan simbol, itu memang benar-benar tubuh dan darah Kristus yang diubahkan. Karena gereja kalau tanpa misteri itu bukan gereja lagi, itu intellectual exercise. Ya toh? Bahwa itu semua dianalogikan. Kalau tidak ada iman yang menuntun kita keajaiban mujizat, gereja tidak bertahan di tengah penganiayaan. Mujizat itulah yang membuat gereja eksis dari abad pertama ketika gereja teraniaya sampai sekarang. Itu ternyata Lukas. Lukas balik ke pelayanan. Berkat siapa? Tuhan menangkap Paulus. Ini orang yang dulunya anti Kristen. Sekarang kok bisa dia bertobat? Malu hati dia. Balik makanya jadi rekan perjalanan Paulus. Kisah Rasul menggunakan kata kami karena apa? Itu yang nulis Lukas. Dan itu menyaksikan perjalanannya bersama Rasul Paulus.